Salam olahraga, sobat-sobat kiper semua, apa kabar semuanya ya? Saya harap video pertama saya berguna dan bermanfaat bagi saudara-saudari sobat kiper semuanya. Ya, pada hari ini saya akan melanjutkan seri video saya yang kedua yang berhubungan dengan cara memilih sarung kiper ya. Seri kedua ini akan memfokuskan pada jenis potongan atau jenis cut dari sarung tangan kiper. Pada hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai jenis-jenis potongan cut pada sarung tangan kiper dan apa efeknya terhadap permainan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, yang perlu saudara ketahui ya, mayoritas sarung tangan kiper yang berada di Indonesia itu menggunakan latex setebal 4 mm ya. Latex setebal 4 mm itu memiliki ketahanan yang cukup bagus ya, dan karena relatif tebal, latex 4 mm dapat melindungi permukaan tangan dengan lebih baik ya, sehingga ketika bola datang ya, permukaan latex akan dapat meredam kerasnya tendangan bola sehingga bola menjadi lebih gampang ditangkap dan tidak terasa sakit di tangan atau jari ya. Namun ada beberapa variasi, ada beberapa varian di sarung tangan kiper ya. Sejauh ini saya belum menemukannya di merek lokal ya, di sarung tangan kiper lokal yang memiliki tebal lebih tipis, yang 3,5 mm atau 3 mm. Nah, beberapa kiper profesional itu lebih suka dengan sarung tangan yang tebal 3 mm. Alasannya karena bisa memberikan kontrol jari yang lebih bagus ya. Sedangkan sarung tangan 4 mm karena relatif tebal, biasanya kontrol jarinya itu tidak lebih bagus. Itu dasar berpikirnya sama dengan kenapa kiper futsal biasanya tidak menggunakan sarung tangan, karena kebutuhan kiper futsal untuk melempar sehingga membutuhkan kontrol jari yang lebih bagus ya. Nah, beberapa kiper profesional itu juga lebih suka dengan sarung tangan yang dengan latex tipis 3 mm ya, sehingga kontrol bola, feel di jari dan juga sekaligus melempar itu jauh lebih baik. Nah, pada hari ini di video ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai 3 jenis potongan, yaitu regular cut, roll cut, dan negative cut ya. Dan nanti dari ketika menjabarkan juga kita akan membahas beberapa variasi dari jenis-jenis cut tersebut. Oke, mari kita mulai dari yang pertama, regular cut. Oke, sobat kiper, jenis cut atau potongan yang pertama akan kita bahas itu adalah jenis flat cut atau regular cut ya. Ciri khas dari flat cut atau regular cut ini ya, bisa kita lihat dari segi potongan ya. Kita bisa lihat latex itu langsung dijahit di sisi luar ya, dan kita bisa lihat masih ada bekas-bekas jahitannya di sisinya ya, yang langsung dijahit ke dalam badan sarung tangannya sendiri. Dan di pinggiran sarung tangan itu ada material kain ya, fabric seperti ini yang kita sebut sebagai gaset ya, namanya gaset untuk bagian kain seperti ini. Nah, jenis flat cut ini ya, kita bisa lihat ada bagian yang berlebihan gini, memiliki keunggulan di permukaan atau bidang sentuh latex yang besar ya. Artinya ketika saya menangkap bola, latex yang bersentuhan langsung dengan sarung tangan itu besar, permukaannya besar ya, dan ini berpengaruh terhadap daya redam latex ya. Artinya jenis latex ini, jenis potongan sarung tangan ini, ketika kamu menghadapi tendangan yang keras, impact atau hantaman yang diberikan bola kepada jari kamu itu banyak yang akan terendam oleh latex ya. Dan karena permukaan sentuhnya juga yang besar, itu akan mengurangi tingkat gesekan atau abrasi di permukaan latex, sehingga sarung tangan regular cut ini biasanya adalah sarung tangan yang memiliki daya tahan yang sangat tinggi atau bisa tahan lama ya, untuk digunakan, durability-nya sangat baik ya. Akan tetapi kelemahannya dari segi latex ya, bukan dari segi latex, tapi dari segi potongannya, yang menjadi kelemahan dari regular cut ini adalah dia tidak akan mampu memberikan grip yang sangat baik ya. Nanti akan saya jelaskan mengapa roll cut dan negative cut memberikan grip yang sangat baik. Nah, namun dari segi biaya, regular cut ini adalah jenis potongan yang paling murah ya, karena kita bisa lihat dari proses pengerjaannya itu sangat simple, di mana kamu tinggal menggunting latexnya ya, di pabrik tentu digunting lalu dijahit begitu saja ya. Jadi dari segi pemrosesan ini tidak terlalu mahal ya. Jadi sarung tangan jenis regular cut ini biasanya sangat cocok digunakan untuk pemula yang butuh proteksi di jari ya, dan juga memerlukan sarung tangan yang tidak terlalu memiliki grip terlalu baik, sehingga dapat berfokus pada latihan teknik dan posisi jari ya ketika sedang bermain. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai negative cut. Negative
cut atau potongan negatif adalah adalah potongan pada sarung tangan yang kita bisa lihat. Ciri khasnya adalah potongan tersebut, jahitannya itu adalah dijahit di bagian dalam gaset. Nah, jadi kita bisa lihat di sini gasetnya ini terlihat lebih jelas di luar ya dibandingkan dengan regular cut tadi ya. Karena lateksnya itu dijahit di dalam gaset ya. Akibat dari lateks yang dijahit di dalam gaset ya, kita bisa melihat surface yang muncul itu memiliki ketegangan yang lebih tinggi. Jadi dia seperti ketarik ya, ketarik dari sisi kiri dan sisi kanan karena dijahit di dalam gaset ya. Akibatnya lateks itu muncul dalam posisi tekanan sehingga lateks itu pasti dalam kondisi yang sudah full stretch ya, dan permukaan sentuh terhadap bola menjadi maksimum. Nah, jenis sarung tangan ini memberikan grip yang paling baik dibandingkan jenis-jenis potongan yang lainnya ya. Dia memberikan grip yang sangat baik karena tension atau tegangan yang dihasilkan dari jahitan ke dalam tersebut. Namun semua itu harus dibayar dengan fakta bahwa negatif cut ini juga merupakan sarung tangan dengan durability atau ketahanan yang paling lemah dibandingkan jenis potongan yang lainnya ya. Karena tension yang lebih tinggi, tension atau tegangan yang tinggi tadi membuat ketika bola datang, gesekan yang dihasilkan itu akan mengoyak bola dari sisi yang lain dengan sisi jahitannya sendiri ya, sehingga gaya gesek atau abrasi pada sarung tangan itu akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan ketika kamu menggunakan regular cut ya. Dan karena kita bisa lihat di sini ya, kita bisa bandingkan jumlah lateks yang muncul itu pun juga tidak akan sebanyak dengan regular cut ya, yang berarti lateks yang muncul ini harus menahan beban yang lebih tinggi dibandingkan dengan regular cut atau roll cut ya, sehingga meskipun negatif cut ini memberikan grip yang paling baik, namun negatif cut juga memiliki resiko memiliki daya tahan yang paling lemah. Namun dari opini saya sendiri, saya sangat menyukai sarung tangan dengan bentuk negatif cut. Kenapa? Karena selain memiliki grip yang sangat baik, rasanya tuh sangat enak ya ketika digunakan. Negatif cut ini memberikan kesan tertutup di bagian jari atau fit, rasa fit yang sangat bagus ya. Dia menutup jari dengan ketat, rasanya itu jari rasanya safe, dan juga rasanya sarung tangan itu benar-benar menyatu dengan jari-jari kamu ya, sehingga dari segi feel, comfort, dan fit, negatif cut ini memberikan perasaan yang sangat baik ya. Jadi kalau saya boleh beropini secara pribadi, ini adalah jenis cut favorit saya, negatif cut. Lalu berikutnya akan kita bahas mengenai roll cut. Nah, roll cut itu adalah jenis potongan di mana lateksnya dijahit menggulung ke dalam backhand atau bagian belakang dari sarung tangan ya. Kita bisa lihat ciri khasnya seperti ini, dan juga di jari kelingking seperti ini ya. Nah, berbeda dengan negatif cut, kita bisa lihat kalau negatif cut dia pasti ada bagian gaset ya, atau di bagian sini ya. Negatif cut ini juga bagian gaset. Nah, sedangkan kalau roll cut dia tidak, bagian gasetnya tidak bisa terlihat dengan jelas ya. Kita bisa lihat hampir tidak ada bagian di sisi samping sini, langsung lateks dan backhand. Nah, jenis roll cut ini memiliki keuntungan karena dia menyelimuti seluruh permukaan jari ya. Dia memiliki permukaan sentuh lateks yang paling besar ya. Jadi sama seperti regular cut, dia memiliki ketahanan yang baik, dan karena permukaan sentuhnya juga besar, dia memiliki grip yang lebih baik dibandingkan regular cut ya. Jadi kita bisa ngomong kalau dari segi ketahanan dan grip, roll cut itu ada di tengah-tengah antara regular cut dan negatif cut ya. Kalau kamu prefer yang gripnya bagus tapi daya tahan lemah, itu negatif cut. Kalau kamu prefer daya tahan tinggi tapi grip tidak terlalu bagus, itu regular cut. Nah, roll cut itu selalu ada di tengah-tengah mereka berdua ya. Jadi ketahanan yang relatif tinggi dan juga grip yang masih lebih baik dibandingkan regular cut. Nah, di sarung tangan saya sendiri ini, TKB Force Poison Green, dia menggunakan gabungan dari beberapa jenis cut, yaitu yang kita kenal sebagai hybrid cut. Hybrid artinya gabungan. Jadi kalau kamu memiliki ada sarung tangan yang di beberapa jarinya itu adalah gabungan dari berbagai jenis cut, itu pasti sudah masuk kategori hybrid cut. Nah, tapi sobat-sobat keeper perlu waspada dengan apa hybrid cut yang saudara dapatkan ya, karena di sini TKB Force Poison Green kita bisa dengan mudah melihat bahwa di jari telunjuk dan di jari kelingking dia menggunakan roll cut, sedangkan di jari
tengah dan di jari manis dia menggunakan negatif cut ya. Kita bisa lihat di sini ada gasetnya, dan di TKB Power Stay Motion Grip ini gasetnya menggunakan material latex bukan kain, yang itu juga ada manfaatnya. Nah, sekarang kita bahas apa keuntungan dari hybrid cut ini. Nah, ketika kita menangkap bola seperti ini ya, keeper dengan menggunakan tangkapan W ya, kita bisa melihat bahwa jari telunjuk dan jari kelingking itu tidak akan pernah menangkap bola dengan posisi lurus ya, dalam artian bidang sentuh itu tidak akan pernah di bagian lurus di depan jari ya. Namun biasanya, nah bisa kita lihat di sini, bagian yang menyentuh itu adalah di bagian sisi dalam yang agak samping ya. Kalau untuk di kelingking itu juga posisinya sama. Nah, jika kamu menggunakan negatif cut di sini, bagian yang akan bersentuhan dengan bola itu bukan latex, namun gaset ya. Gaset, apalagi kalau kamu menggunakan sarung tangan mid grade biasanya atau low grade yang biasanya menggunakan gaset berbahan kain, nah itu kamu akan kehilangan permukaan sentuh latex, sehingga grip atau daya tangkap dari sarung tangan kamu itu akan tidak maksimum ya. Dengan menggunakan roll cut di bagian jari telunjuk dan di jari kelingking, itu menjamin bahwa ketika kamu menangkap bola, seluruh bagian atau seluruh bagian dari jari kamu itu akan bersentuhan dengan bola ya. Lateksnya semua akan bersentuhan dengan bola ya. Dan dengan menggunakan negatif cut di bagian jari tengah dan jari manis ya, ingat negatif cut itu memberikan grip yang paling baik, kamu akan dapat mencengkram bola dengan maksimum ya. Sehingga hybrid cut dengan sistem atau dengan konfigurasi roll cut, ini juga kita bisa lihat di jempolnya itu roll cut ya, sampai ke belakang lateksnya di sini ya. Menggunakan roll cut di jari-jari terluar ya, dan menggunakan negatif cut di dua jari terdalam, itu biasanya adalah konfigurasi yang sangat optimum. Banyak sekali sarung tangan lokal maupun luar negeri yang menggunakan konfigurasi ini dalam pembuatan sarung tangannya ya. Nah, yang sobat keeper juga perlu perhatikan, selain tiga jenis cut yang saya sudah bahas barusan, terdapat juga beberapa variasi cut yang lainnya ya. Salah satunya yang paling saya akan membahas dua yang paling terkenal, yaitu T-cut ya. T-cut itu dia itu sebenarnya mirip dengan regular cut atau roll cut ya, mirip dengan roll cut seperti ini. Namun dia bentuknya di ujungnya itu berbentuk T ya, seperti kepala T, lebar sekali dan berbentuk persegi panjang di sini ya. Fungsinya itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kenapa kami menggunakan regular cut ya, untuk memaksimalkan permukaan sentuh latex dengan bola ya, untuk memperpanjang usia latex atau sarung tangan kamu ya. Dan yang kedua yang relatif terkenal, tapi saya merasa belum ada yang menggunakannya untuk di Indonesia ya, itu adalah surround cut ya. Biasanya sarung tangan top grade dari Reusch dan Ullspot itu sudah menggunakan surround cut, di mana lateksnya itu dijahit di dalam sama seperti negatif cut, namun bukannya menggunakan gaset di samping. Sebagian gaset ini juga merupakan latex ya. Jadinya seluruh bagian latex akan menyelimuti jari sampai di bagian punggung jari di belakang, dan dijahit secara negatif cut, dijahit di dalam di bagian belakang. Lagi-lagi semua tujuan ini adalah untuk memperbesar bidang sentuh atau permukaan latex yang bersentuhan dengan bola. Karena permukaan latex yang lebih besar akan menghasilkan grip yang lebih baik, daya tahan sarung tangan atau latex yang lebih baik, dan rasa daya redam atau ketahanan, sehingga jari kamu tidak merasa sakit ketika menahannya. Nah, itu saja pembahasan dari saya pada hari ini, sobat-sobat keeper semua. Semoga dengan video ini sobat-sobat keeper bisa mengetahui perbedaan-perbedaan dari jenis cut dan mengetahui apa jenis cut yang paling cocok untuk saudara sobat-sobat keeper semuanya. Sampai jumpa untuk video berikutnya ya, bagian ketiga mengenai bagian-bagian pendukung atau fitur pada sarung tangan keeper. Salam olahraga.